Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya, Hijul Akbar. Dan langsung saja kita akan terhubung dengan rekan Rusdi Muslim yang saat ini sedang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat pagi Rusdi, bagaimana pantauan para pemudik yang akan berangkat pada pagi hari ini di Bandara Soekarno-Hatta? Baik, Hijul, selamat pagi pemirsa. Dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana di Terminal 3 ini antrian mengular sudah terjadi sejak subuh pagi tadi. Hal ini seiring dengan prediksi dari pengelola bandara yang pada H-4 ini atau tepatnya 6 April ini merupakan puncak arus mudik melalui moda transportasi udara. Memang di bandara ini terbagi di dalam 3 terminal, di mana Terminal 1 ada 16% penumpang, dan di Terminal 2 ada 36% penumpang, dan di Terminal 3 tempat saya mengabarkan itu ada 47% penumpang dari total 190 lebih penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Seiring dengan itu juga terjadi pergerakan pesawat yang tembus hingga mencapai 1.200 pergerakan pesawat. Hal ini memang sudah diperkirakan oleh pengelola bandara. Hari ini merupakan puncak dari arus mudik. Saya ingin sedikit menggambarkan bagaimana suasana di bandara. Nampak terlihat sekali kerumunan orang yang sudah melakukan check-in. Mereka menunggu sampai menunggu ke waiting room untuk memastikan nanti keberangkatannya. Dan Ijul, dapat Anda lihat sendiri bagaimana ribuan penumpang yang menunggu, serta Anda dapat melihat tas-tas besar yang merupakan tas para pemudik yang ingin mudik ke kampung halaman. Mereka sudah mempersiapkan sejak jauh-jauh hari untuk pergi ke kampung halaman bersama kelompok keluarga. Dan dapat Anda lihat bagaimana memang rata-rata antrian dipenuhi oleh para penumpang yang merupakan kelompok keluarga maupun perorangan yang memang kita ketahui bahwa hari ini para pekerja sudah mendapatkan libur hingga mendapatkan cuti bersama hingga sepekan ke depan untuk menikmati Lebaran. Dapat Anda lihat bagaimana pemirsa antrian penumpang di counter check-in mengular di penerbangan domestik yang merupakan rute-rute favorit para penumpang. Dari berdasarkan data pengelola bandara, hari ini kurang lebih ada sekitar 190.000 penumpang yang melewati Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk rute tujuan favorit itu yaitu masih menjadi tujuan favorit Bali, Kuala Namu, Medan, Surabaya, serta Jogja. Namun begitu Ijul, memang permintaan estafet juga sudah terjadi, di mana kurang lebih ada sekitar 1.900 permintaan estafet yang merupakan permintaan para maskapai untuk menambah rute penerbangannya, karena ini seiring dengan permintaan tiket pesawat yang semakin tinggi. Namun begitu, memang sempat dikeluhkan oleh penumpang bagaimana harga tiket yang terus mengalami peningkatan. Dan di hari ini saja saya sempat berkobrol atau berkomunikasi dengan penumpang, harga tiket itu naik berkisar antara 30 hingga 50%. Demikian itu. Rusdi, lalu bagaimana dengan upaya antisipasi jika nantinya penumpukan calon penumpang ini terus terjadi di bandara, Rusdi? Ya Ijul, memang pengelola bandara bekerja sama dengan pihak maskapai terus melakukan bagaimana upaya-upaya supaya tidak terjadi ada konsentrasi penumpukan para penumpang. Mereka akan membuat alur yang seperti mengular untuk memastikan agar tidak terjadi antrian yang cukup panjang. Samping itu mereka juga mempunyai dua alternatif. Bagi penumpang yang tidak membawa bagasi, mereka dapat melakukan check-in mandiri, namun bagi penumpang yang membawa bagasi atau koper-koper besar, mereka melakukan check-in di counter yang telah disediakan. Dan rata-rata hampir setiap maskapai telah menyediakan antara 1 hingga 20 counter untuk memastikan para penumpang dapat diterlayani dengan baik sehingga tidak tertinggal dengan pesawat. Demikian itu. Dengan peningkatnya para calon penumpang yang akan terbang beberapa hari menjelang Lebaran ini, Rusdi, lalu bagaimana dengan ketersediaan tiket pesawat hingga beberapa hari ke depan? Ya memang, Ijul, berdasarkan data yang saya himpun, dengan adanya peningkatan extraflight atau penambahan pesawat, otomatis tiket pesawat semakin tersedia. Namun begitu, bukan hanya permasalahannya di extraflight atau masalah tiket, namun memang harganya. Jika memang semakin mendekati peak season atau semakin mendekati hari raya Idul Fitri, harga tiket bisa melambung antara 50 bahkan bisa 100%. Hal ini memang sesuai dengan taraf batas atas yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Namun begitu, hal ini dikeluhkan oleh penumpang karena bagaimanapun harga itu memberatkan bagi mereka. Demikian itu.
Baik, Rusdi, Anda mengatakan ini ada antrian di loket tiket begitu. Namun bagaimana dengan kendaraan-kendaraan yang menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta? Apakah terlihat adanya antrian kendaraan yang menuju bandara, Rusdi? Baik, Ijul, memang Polresta Bandara Soekarno-Hatta melalui Satuan Lalu Lintas telah melakukan beberapa upaya-upaya rekayasa arus lalu lintas, di mana memang sudah menjadi hal yang biasa jika terjadi pada pagi hari yang merupakan penerbangan favorit akan terjadi kemacetan yang cukup berarti. Namun begitu mereka telah melakukan antisipasi diantaranya bagi para calon penumpang yang akan turun melalui terminal keberangkatan disediakan waktu 3-5 menit untuk melakukan drop off. Namun setelah itu mereka harus melanjutkan perjalanannya agar antrian tidak terlalu panjang. Yang kedua, mereka akan memastikan para penumpang yang menggunakan kendaraan untuk turun di area keberangkatan untuk tidak berlama-lama. Di samping itu juga untuk kendaraan-kendaraan pribadi yang tidak membawa penumpang ditiadakan atau tidak boleh melalui terminal keberangkatan. Namun begitu memang Bandara Soekarno-Hatta telah mengoperasikan ice flyover, yaitu di mana tidak lagi adanya sentuhan perempatan. Mereka melakukan upaya rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Sehingga mereka yang ingin masuk ke area bandara dipastikan memang benar-benar kendaraan yang akan melakukan penurunan penumpang di bandara atau di terminal tempat keberangkatan. Demikian, Jul. Terus G, dengan adanya lonjakan penumpang pada hari ini, adakah kendala-kendala yang diterima oleh pihak maskapai maupun pihak bandara atau bahkan para calon penumpang sendiri, apakah ada kendala-kendala yang mereka terima selama adanya peningkatan volume pemudik hari ini? Ya memang mungkin Ijul, seperti yang Anda tadi sempat dengar bagaimana para petugas counter check-in memanggil para penumpang karena memang rute-rute penerbangan yang mendekati keberangkatan itu banyak penumpangnya yang masih tercecer di jalan atau tercecer di area counter check-in. Sehingga mereka memastikan untuk penumpang rute tujuan yang dipanggil itu untuk segera maju ke desk counter check-in agar melakukan boarding supaya tidak tertinggal pesawat. Memang Ijul sudah beberapa upaya-upaya rekayasa atau pengaturan yang dilakukan oleh pihak pengelola bandara maupun maskapai untuk memastikan keamanan serta kenyamanan di dalam area counter check-in dan area tunggu agar mereka yang melakukan aktivitas arus mudik itu dapat nyaman dan nyaman. Namun begitu memang terkait masalah kendala di dalam dunia penerbangan ini memang masih dibayang-bayangi oleh cuaca yang kurang baik, yaitu seperti kemarin aja sempat ada pesawat yang melakukan RTB atau return to base untuk kembali lagi ke penerbangan awal. Hal ini dikarenakan memang cuaca untuk di daerah Bandara Ahmad Yani atau Semarang kurang membaik. Diperkirakan ada sekitar 2 maskapai yang kembali lagi ke Jakarta dikarenakan memang kondisi cuaca memang kurang membaik. Namun begitu, sejauh ini penerbangan dapat berjalan dengan normal kembali. Itu aja. Baik, Rusdi. Itu artinya untuk hari ini, sejauh ini dari pantauan Anda tidak ada kendala untuk penerbangan yang akan berangkat pada hari ini, begitu Rusdi? Untuk hari ini saya belum mendapatkan informasi yang sangat berarti, namun semoga cuaca dapat mendukung sehingga penerbangan dapat berjalan. Ini seiring dengan hari ini dipastikan merupakan puncak arus mudik melalui moda transportasi udara, yang mana kurang lebih ada sekitar 190.000 penumpang, baik yang datang yang pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Jika memang tidak ada gangguan cuaca, hal ini membuat aktivitas penerbangan menjadi lancar. Karena jika memang ada gangguan dapat menyebabkan efek domino yang cukup berarti, di mana diantaranya ada keterlambatan, bahkan bisa juga ada reschedule. Hal ini membuat penerbangan menjadi terganggu. Apalagi menjelang H-4 menjelang Hari Idul Fitri ini banyak penumpang yang memang mereka ingin pulang ke kampung halaman untuk menikmati hari raya di kampung halaman. Demikian itu. Baik, terima kasih Rusdi Muslim mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Kami akan tunggu update berikutnya mengenai peningkatan volume penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terima kasih Rusdi.